Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat para pecinta Tosanaji, dimanapun anda berada, berbudaya dengan keris bukan dengan linggis. Kembali lagi bersama saya Andrian, Hunter Pusaka. Hujan rintik-rintik di sore hari menambah kesyahduan daripada suasana ini menjelang maghrib dan menjelang pembukaan apa ini namanya, unboxing ya. Kalau keris tuh di unbox keris gitu. Oke teman-teman sekalian, saya kira yang belum subscribe, saya persilahkan untuk subscribe dulu ya. Ditekan tombol subscribe-nya, juga ditekan tombol loncengnya agar tidak tertinggalan daripada video-video selanjutnya perihal pembahasan tentang dunia Tosanaji bersama Hunter Pusaka. 1, 2, 3 subscribe. Terima kasih teman-teman. Ya, kali ini saya akan unboxing. Katanya unboxing. Unboxing ini saya dapat kiriman dari Banyuwangi. Nah, Banyuwangi sekitar Tapal Kuda ya, itu dinamakan Tapal Kuda, yaitu Jember, Banyuwangi, Bondowoso itu, Situbondo itu dinamakan daerah Tapal Kuda. Nah, di sana banyak sekali ditemukan keris-keris berlanggam Madura. Karena memang saya rasa nenek moyang daripada 4 kota ini memang banyak yang berasal dari Madura. Ya, banyak di Jember pun itu separuhnya orang-orang Madura, Jawa campuran jadi Pandalungan. Situbondo itu banyak yang berbahasa Madura. Sangat beragam semuanya. Situbondo, Bondowoso juga, Banyuwangi juga campuran ya. Juga ada Jawa Usingnya, beragam majemuk. Dan saya kira kenapa banyak keris-keris yang berterbangan di daerah Banyuwangi, karena memang saya rasa banyak sekali keturunan-keturunan daripada orang-orang Madura yang berpindah tempat, berpindah tempat ke daerah Pandalungan tersebut. Entah itu dalam rangka pendidikan ya, dalam rangka pesantren, dalam rangka nikah. Jadi nikah dengan orang Jember, nikah dengan orang Situbondo dan Bondowoso. Akhirnya pusaka-pusaka yang di Madura itu dibawa ke daerah Pandalungan tersebut. Nah, ini teman-teman sekalian, ini saya dapat keris ini ya. Kalau melihat saya memang dari sekilas dari foto itu sepertinya memang keris Madura ini. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita unboxer. Ayo kita unboxer sama-sama. Biar sama-sama melihat kita itu bagaimana Mas Andrian men-unboxer katanya ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini harus hati-hati karena memang hanya dilapisi bubble ya. Oke. Mudah-mudahan kerisnya bagus teman-teman. Kita buka pelan-pelan, takutnya kena warangkanya nih. Ya. Nah, cuil sedikit bisa ini. Warangka cuil sedikit wis cacat ya teman-teman. Nah, ternyata packingnya bagus sekali ya. Oke. Lalu ini koran. Ini masih dilapisi lagi ya, cukup bagus lah ini. Packingnya bagus ya.
berat ini. Ini teman-teman, wah cukup besar ya. Ini kayu timongo teman-teman, kayu timongo dan cukup bagus ya peletnya ya, cukup bagus. Meskipun gripis ini kena, ini bisa diakali nanti, bisa di ini. Oke teman-teman sekalian, seperti apa kerisnya mari kita buka. Nah ini gaya bancihan Surakarta ini, warangkanya bagus teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim, saya buka ya. Duh, agak seret ini. Oke teman-teman, wow luar biasa ya. Coba Anda perhatikan pada bagian look-nya, kita hitung sama-sama ada berapa look ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 11 ini 6. Berarti ada 13. Ada look 13 ini teman-teman sekalian ya. Lalu ricikan yang lain, ada pijetan di sini. Saya rasa ini bukan tikal alis ya. Ada pijetan di sini. Jadi penyebutan daripada keris Madura dengan keris Jawa teman-teman itu terdapat perbedaan. Begitu ya. Bisa jadi kalau keris seperti ini di Jawa penyebutannya, kalau ada sogoan bisa disebut sengkelat. Tapi kalau seperti ini dikatakan korowelang ya. Namun kalau di daerah Madura penyebutannya adalah ini saya dapat dari sumber dari orang sesepuh perkerisan di Madura, bahwa penyebutan keris-keris Madura itu terdapat pada gelar seorang empunya atau nama dari seorang empu ya. Teman-teman sekalian, melihat dari pasikutan ya, serta gestur pada besi, serta cak pamor, dan cak pamor itu adalah style, gaya daripada pamornya, maka keris ini merupakan garap dalem, yaitu Panembahan Sumolo. Nah, saya akan sedikit flashback pada perihal aspek sejarah daripada Panembahan Sumolo ini teman-teman sekalian. Nah, keris ini ya, ada geger sapinya seperti ini ya, ada geger sapi. Ini sangat luar biasa teman-teman, dan garapnya garap sangat luas sekali ya. Ini adalah garap Madura sepuh Panembahan Sumolo panjenengan dalem. Oke, kawan-kawanku semuanya, jadi ya, Madura di zaman dahulu itu bisa dipastikan bahwa bangsawan yang mampu membuat keris dan berlaku sebagai empu keris. Jadi selain dia sebagai raja, sebagai bangsawan, namun beliau adalah seorang empu keris, yaitu hanyalah Pangeran Natakusuma I yang memerintah Sumenep pada tahun 1762 sampai 1811 Masehi. Berarti abad ke-18 ya. Jadi barangkali di tengah ketenaran para empu keris Madura zaman dulu, seperti empu Pekandangan misalkan, empu Keleng Pademawu misalkan, empu Nepa, empu Koso, empu Masana, dan empu Citrono, maka Natakusuma adalah salah satu dan satu-satunya bangsawan Madura yang membuat model keris tersendiri teman-teman. Saat ini tidak banyak, bahkan sangat sulit bisa menemukan keris-keris karya Panembahan Sumolo di pasaran. Ya, ini disebabkan antara lain keris-keris tersebut berada di tangan para kolektor. Jadi, Mas Andrian ini cukup beruntung ya dapat keris ini. Secara sepintas teman-teman, keris karya Panembahan Sumolo atau Somala mirip dengan keris-keris dari empu dari Jawa. Looknya sangat nyata atau ngerengkol seperti ini, dengan keindahan estetika yang sangat-sangat tinggi. Jadi keris-keris karya Panembahan Sumolo seperti halnya keris-keris Madura pada umumnya teman-teman, yaitu berpamor ngulit semongko
atau beras wutah. Kalau melihat dari gestur pada pamor ini, itu masuknya ngulit semongko, teman-teman. Yang khas dan keris terkaryanya yang paling khas pada Natakusuma 1 atau Panembahan Sumolo ini adalah rata-rata berbentuk lu, teman-teman, tanpa sogokan. Nah, seperti ini. Ya, cirinya sudah mengerucut ini pada Panembahan Sumolo. Uniknya dengan tanpa sogokan, keris justru kelihatan sangar. Ya, sangar atau keramat. Begitulah teman-teman sekalian. Coba Anda perhatikan dari pandangan first impression. Pandangan pertama pasti Anda sudah mengira-ngira, wah ini garapnya garap dalam, ini garapnya garap bagus ini teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, Panembahan Sumolo atau Natakusuma 1 ini sangat besar jasanya bagi Sumenep. Ini kalau kita melihat pada aspek sejarahnya. Ya, jadi bagi Sumenep dan Madura pada umumnya itu sangat-sangat berjasa. Natakusuma 1 semasa muda bernama Raden Asirudin, ya, putra Raja Sumenep yaitu Raden Tumenggung Tirtonegoro. Asirudin menjadi Raja Sumenep ke-11 dilantik oleh Gubernur Jenderal Petrus Albertus van der Parra pada tahun 1762 di Semarang. Natakusuma sangat dikenal dan terkenal mempunyai jiwa seni yang sangat tinggi, sehingga dengan sentuhan tangan beliau, Natakusuma 1, keris-keris buatan beliau itu sangat-sangat indah sekali, teman-teman. Pada zamannya, Raja Natakusuma 1 membangun keraton baru yang letaknya sebelah timur keraton lama di Pejagalan. Keraton yang sekarang masih berdiri dengan megah, teman-teman. Jadi adalah warisan adipati yang terkenal dengan sangat-sangat dekat dengan masyarakat saat itu, teman-teman sekalian. Nah, setelah itu tahta Kadipaten Sumenep kemudian diteruskan oleh putranya, yaitu Raden Tumenggung Abdurrahman Natakusuma, yang kemudian bergelar Pangeran Natakusuma II. Adipati ini dilantik penguasa Inggris, teman-teman sekalian. Adipati yang nantinya dinaikkan gelarnya oleh Inggris dengan nama Sultan Abdurrahman Pakunatan Biasa disebut Raja Abdurrahman kalau dulu. Kalau sampai sekarang pun penyebutannya Raja Abdurrahman. Dan keris-kerisnya biasanya keris apa ini? Ini keris Raja Abdurrahman. Biasa juga disebut seperti itu. Jadi tangguh Panembahan Sumolo ada, tangguh Raja Abdurrahman ada. Teman-teman sekalian, kalau melihat pada keris ini saya rasa cukup puas ya. Bahkan pada gigir sapinya ini sungguh sangat ngerengkol sekali, sangat-sangat luas sekali, dan bentuk daripada keris ini ya seperti tiada cacatnya, teman-teman. Jadi kalau garap-garap dulu itu memang jos-jos. Apalagi kualitas daripada besi-besi Madura ya. Kualitas dari iron meteoritnya itu sangat-sangat luar biasa, teman-teman sekalian. Oke. Saya rasa mungkin seperti itu, teman-teman sekalian. Daripada keris Panembahan Sumolo ini yang saya dapatkan dari Banyuwangi. Terima kasih yang sudah menyimak. Mudah-mudahan menambah salah satu referensi ilmu Tosanaji, terutama daripada keris-keris Madura Panembahan Sumolo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya merdeka.